الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصوله. Setiap kali kita ingin berbuat satu kepatuhan, apa saja yang Anda ingin kerjakan supaya rajin bisa melakukannya, istiqomah dalam mengerjakannya dan menjaganya dari perintah-perintah agama kita, amal soleh kalau kita bahasakan umumnya, seperti sholat, puasa, zakat, haji, takziah, ziarah kubur, doa, haji, umroh, jihad, semuanya ibadah. Maka kata kuncinya kalau ingin rajin mengerjakannya adalah mencari tahu janji Allah di ibadah itu. Kalau bahasa ceramah kita adalah fadilahnya. Sebelum bersedekah, teman-teman sekalian, kalau mau rajin bersedekah, jangan langsung bersedekah spontanitas mengeluarkan duit. Saran saya adalah baca dulu, dan itu cuma butuh 1-2 menit saja. Sekarang fasilitas di HP kita semuanya sudah ada. Tinggal ketik di Google fadilah sedekah, keutamaan bahasa Indonesia, keutamaan sedekah. Coba baca 1 menit saja, beberapa hadis di situ. Sedekah itu saya dapat apa sih kalau saya bersedekah? Oh, ternyata ada hadis Nabi SAW, sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu akan meredam murkanya sang Allah, sang Maha Pemurah atau Maha Penyayang. Kemudian juga sabda Nabi SAW, "Ma naqasa malun min sedekah." Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Makna hadisnya adalah akan bertambah hartanya. 1, 2, 3, 5, 6 hadis Anda baca. Setelah itu coba praktekin sedekah itu. Maka beda sekali, akan ada ketulusan, ada keikhlasan, tidak ada lagi melihat nominal, karena kita tahu di situ ada respon balik dari Sang Pencipta, ada sesuatu yang saya dapatkan. Garis bawahi satu hal, saudaraku seiman, setiap kali kita beribadah, kalau ingin sempurna dalam ibadah itu harus diikuti, harus ya hukumnya, harus diikuti dengan mengejar apa yang Allah janjikan. Jadi kalau kita sholat, bolehkah saya sholat supaya saya masuk surga? Bukan boleh, harus. Bukan boleh. Emang harus itu targetnya. Apa yang dijanjikan oleh Allah SWT, bolehkah saya sholat berjamaah supaya pahala saya lebih banyak? Ya memang harus begitu, karena itu janjinya. Bolehkah saya bersedekah supaya saya tambah kaya? Memang begitu harusnya. Karena tadi hadis Nabi SAW ada kan? Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah, kata para ulama hadis, maksudnya Allah akan tambahkan terus. Bolehkah saya bersedekah karena ingin meredam murkahnya Allah, karena saya buat dosa, maka saya ingin supaya Allah maafin dosa saya dengan bersedekah? Boleh, malah harus. Makanya Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka kalau merasa ada kesalahan dengan Allah, tapi tidak disebutkan kesalahan apa ya, karena kata Ibnu Umar, kalau saya tahu saya melakukan sebuah dosa walaupun kecil ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya keluar bersedekah agar saya bisa meredam murkanya Sang Pencipta. Karena Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam ya, murkahnya Allah, Zat Maha Penyayang. Baik, sholat malam. Sebelum sholat malam, baca dulu 1 menit, 2 menit saja. Bangun sholat malam, coba baca nih. Pertanyaan gini, saya dapat apa kalau sholat malam? Apa yang saya dapatkan? Maka baca di situ. Oh, ternyata sholat malam kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita datang ke bumi, datang ke rumah kita, bertanya, ada yang minta tolong nggak? Saya tolong. Ada yang punya hajat nggak? Saya penuhi. Ada nggak yang bertaubat? Saya maafkan. Teman-teman kalau di kantor sini bekerja, kemudian butuh sesuatu dari atasannya, mungkin dinaikkan gaji, mungkin diberikan fasilitas atau apa saja, apa yang Anda lakukan? Biasa, sistem kantor adalah mengajukan sebuah permohonan kepada yang terhormat, pimpinan atau dirut atau apa saja. Kemudian saya telah bekerja sekian tahun di sini, maka saya berharap ditambahkan ini, diberikan ini, dan seterusnya. Atas kiranya kami ucapkan terima kasih. Diberikan kepada ya, kita yang membawa permohonan itu ke sekretarisnya misalnya, kemudian dia yang masukkan ke dalam ruangan, atau kita bertemu langsung, kita sampaikan. Itu yang kita lakukan teman-teman sekalian. Kita datang, itu pun bisa diterima, bisa enggak. Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini tiap malam datang ke rumah kita di bumi, datang ke rumah kita, tanya, ada kebutuhan, ada hajat, kamu salah mau minta maaf, ayo saya terima.
Itu satu hal yang luar biasa. Kata ulama, kalau orang mukmin memahami hadis ini dengan hatinya, nggak bakal tidur malam dia. Nggak bakal tidur, dia bakal bangun, kesempatan sujud, mohon sama Allah. Gitu. Jadi ada sesuatu yang dia dapat. Itu baru satu hadis, belum hadis-hadis yang lain nih, banyak. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umroh, begitu juga dengan apalah jihad, semua yang antum mau kerjakan ya. Bakti dengan orang tua, menuntut ilmu, baca fadilahnya. Menghubungkan antara ibadah yang kita kerjakan dengan target yang sedang diberikan oleh Sang Pencipta Allah, itu prestasi. Dan kita juga bisa tahu dalam kehidupan dunia kan. Misal antum kerja di kantor seperti ini, kita kerja sambil mengejar targetnya, target prestasi. Itu beda dengan orang yang tidak kejar target. Misal, si A sama si B, maaf kalau bertepatan ada yang punya profesi yang sama. Si A sama si B masuk ke sebuah perusahaan. Ini kadang-kadang kalau saya lagi mengadakan pelatihan SDM di beberapa perusahaan di Jakarta, khusus untuk motivasi bekerja, dihubungkan dengan hukum syar'i, saya bilang, kita dalam Islam disuruh tamak terhadap rahmat Allah, kejar apa yang Allah janjikan. Dan beda pahalanya antara orang yang sudah sehat minta ditambah kesehatan oleh Allah atau dipertahankan, itu lebih besar pahalanya dibandingkan dia sudah sakit baru minta disembuhin. Beda orang yang kaya minta tambah dikayahkan, pada saat itu dia lagi dalam keadaan senang, dia minta tambah dikayahkan, dibandingkan dengan orang sudah bangkrut baru minta dibukakan usaha lagi atau diberikan rezeki sama Allah. Ini boleh, tapi ini lebih afdal. Artinya kita disuruh terus tamak dengan rahmat Allah gitu. Saya bilang misal, si A sama si B dua-duanya masuk jadi OB di sebuah perusahaan. Si A dan B dapat gaji 2 juta per bulan. Lalu si A ini teman-teman sekalian merasa sudahlah 2 juta cukup karena masalahnya 1,5 juta kebutuhan rumah sudah ada, 500.000 saya bisa tabung, alhamdulillah cukup. Salah kan? Nggak salah. Tapi bedakan antara dia sama si B. Si B ini begitu masuk di perusahaan dipetain sama dia perusahaan itu. Ini dirut cara untuk mencapai posisi ini seperti ini, gajinya sekian, fasilitasnya 1, 2, 3, 4, 10, 20. Di bawahnya apa? Di bawahnya apa? Di bawahnya apa? Jenjang karir yang saya bisa capai dari OB kemana maksimal nih? Oh, ke sini misalnya. Ke bagian superfisika, sebagian apakah? Ini loh, sampai di sini. Saya bisa sampai ke sini. Baik, untuk dapat ke situ apa yang saya harus lakukan? 1, 2, 3, 4, 5. Konsultasi, nanya sama teman-teman, bicara. Bukan mustahil. Kita temukan 5 tahun ke depan, si A tetap OB, si B sudah capai targetnya. Beda. Gitu ya. Orang buka usaha, kios kecil di pinggir rumah, pinggir jalan, dengan modal 2 juta, 3 juta rupiah. Jual kelontongan apa saja. Beda, A sama B buka sama-sama. Tapi si A tetap sudahlah cukup, saya jual ini, jual itu, dapat 200 rupiah, 300 rupiah cukup. Enggak salah. Tapi ada si B, dia buka nih, tapi dia berpikir kembangin. Kapan saya punya toko lebih besar? Kapan saya punya minimarket? Kapan saya punya supermarket? Bagaimana cara untuk sampai ke sana? Dilakukanlah 1, 2, 3, 4, 5 tahapannya. Maka kita temukan beberapa tahun ke depan, ini tetap dalam kondisi yang sama, ini sudah berubah. Itu masuk dalam ibadah. Ada orang targetnya, ya sholat malam kapan bisa. Ada orang enggak, saya mau bagaimana caranya saya bisa sholat malam seterusnya, sampai saya mati. Apa tahapannya? Mulai dijalankan. Kita temukan 10 tahun orang ini sholat malam terus, ini cuman sholat malam mungkin dalam 10 tahun paling cuma 1 tahun, yang lainnya sudah ketinggalan. Contoh, mestinya orang seperti itu. Nah ini namanya mengejar fadilah, kalau bahasa ceramahnya, mengejar target yang sedang Allah kasih di ibadah itu. Allahu Rabbi wahidun wa ana bidzalika ashhadu dha mabda'i wa asluhu birrahmi min